Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu dari tugas Marketing Communication yang berjudul Analisis Marketing Communication Podcast Vindes. Ini untuk profil podcastnya, yaitu Podcast Vindes merupakan konten hiburan digital yang dipandu oleh Vincent Rompis dan Desta Mahendra. Isi podcast ini berupa obrolan santai, humor, pengalaman pribadi, serta menghadirkan bintang tamu dari berbagai bidang. Kontennya dapat dinikmati melalui YouTube dan media sosial lainnya. Untuk segmentasi pasarnya, dari segi geografis, podcast ini menyasar masyarakat Indonesia, terutama di wilayah perkotaan dengan akses internet yang aktif. Dari sisi demografis, target penonton berada pada rentang usia 18 sampai 40 tahun, baik pria maupun wanita. Secara psikologis, audiens menyukai hiburan ringan, topik populer, dan suasana santai. Dari sisi perilaku, mereka aktif menonton YouTube, mengikuti tren media sosial, dan gemar membagikan cuplikan menarik. Nah, ini untuk target marketnya, yaitu podcast Vindes adalah Gen Z dan milenial ya. Usianya itu 18 sampai 35 tahun yang membutuhkan hiburan setelah beraktivitas. Selain itu, podcast ini juga diminati oleh penonton dewasa yang sudah mengenal Vincent dan Desta dari dunia televisi. Lanjut ke unique selling point atau USP-nya. Kekuatan utama podcast ini terletak pada chemistry Vincent dan Desta yang alami sehingga percakapan terasa seru dan menghibur. Jadi kualitas audio dan visualnya itu yang baik juga membuat penonton nyaman menikmati setiap episode lainnya. Selain gratis diakses melalui YouTube, podcast ini juga konsisten menghadirkan tamu menarik dan tema yang relevan dengan penonton. Lanjut, nah ini untuk marketing mix-nya. Ada produk, itu konten hiburan berbentuk podcast dan talk show digital. Ini untuk price-nya dapat dinikmati secara gratis. Place-nya tersedia di YouTube, Instagram, TikTok, dan platform digital lainnya. Untuk promosionnya itu menggunakan media sosial, teaser video, dan kolaborasi bersama bintang tamu lainnya. Ini untuk marketing mix tambahannya itu ada People, eh, ada Vincent, Desta, tim kreatif, editor, dan grup produksi. Untuk prosesnya itu pembuatan konten dilakukan secara terencana mulai dari rekaman hingga editing. Jadi sudah terstruktur rapi. Untuk physical evidence-nya itu studio modern, tampilan visual menarik, serta identitas brand Vindes yang kuat. Nah, ini untuk promosi paling unik. Jadi, salah satu promosi paling unik mereka adalah penggunaan potongan video lucu atau momen viral yang diunggah ke TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts. Jadi, strategi ini membuat banyak orang tertarik menonton versi lengkapnya. Jadi, kayak penasaran untuk nonton podcastnya gitu. Nah, ini jenis promotion mix-nya. Jadi, promotion tersebut termasuk digital marketing karena memanfaatkan media sosial untuk menjangkau audiens dengan cepat dan luas. Strategi ini efektif karena biaya relatif rendah, mudah viral, serta mampu meningkatkan jumlah penonton dengan subscriber baru. Nah, ini untuk blocking kontennya ya. Blocking konten itu terjadi ketika satu brand menjadi sponsor utama selama satu episode, namun nama dan tampilan brand muncul berulang dari awal hingga akhir acara. Dan brand yang menjadi sponsor di salah satu konten YouTube mereka itu brand dari mereka sendiri yaitu Vindestor. Nah ini yang untuk gambarnya. Ini lanjut. Ini untuk built-in content product notes. Jadi konten ini dilakukan saat Vincent atau Desta menyampaikan iklan sponsor secara langsung di tengah acara. Nah, untuk itu pada gambar di samping, Hesti salah satu host dari podcast Vindes mengucapkan kalimat kayak episode ini didukung oleh Top Coffee dan merekomendasikan kopi tersebut kepada penonton podcastnya ya. Ini untuk brandnya. Lanjut, ini untuk produk placement, itu dilakukan dengan menampilkan produk di meja.
Agar terlihat kamera, produk usage terjadi saat host memakai atau mengkonsumsi produk tersebut selama acara berlangsung. Nah, ini untuk produknya masih sama, itu Top Coffee. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan podcast Vindes ini adalah host yang populer, gaya pembawaan menghibur, penonton setia, serta mudah menarik sponsor. Kekurangannya itu persaingan podcast hiburan sangat ketat, dan sebagai audiens bisa merasa bosan jika tema yang dibahas terlalu serupa. Nah, untuk kesimpulannya itu, podcast Vindes berhasil menerapkan strategi marketing communication dengan baik melalui target pasar yang jelas, kualitas konten yang konsisten, promosi digital yang kreatif, serta kerjasama brand yang efektif. Hal tersebut menjadikan podcast Vindes sebagai salah satu podcast hiburan populer di Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah perkataan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.